Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi pada mata kuliah konsep dasar IPA, dan pada sesi kali ini materi kita adalah tentang materi dan perubahannya. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas atau mempelajari tentang wujud materi, ya, termasuk diagram fasa dari air, dan hari ini kita melanjutkan dengan pembahasan yang selanjutnya mengenai materi dan perubahan. Sebagai preview, kita sudah mengenal berbagai wujud materi, ya. Yang kita sudah paham, wujud materi itu ada padat, cair, dan gas, ya. Tentu pengetahuan manusia senantiasa berkembang, ya. Lalu di pembahasan yang lalu juga kita sudah membahas bahwa materi itu sesungguhnya ada 4, ya. Mulai dari yang padat, kemudian cair, gas, dan ada yang plasma, ya. Nah, perbedaan antara wujud dari materi atau zat tersebut itu sangat bergantung pada struktur molekul atau komponen-komponen penyusun dari materi atau bahan tersebut, ya. Jadi kalau padat itu sangat rapat, kemudian ikatannya sangat kuat. Kemudian yang cair atau liquid ini sudah mulai renggang, ya. Tentu ikatannya relatif lebih lemah dibanding dengan yang padat. Kemudian gas, ya, ini gas ini khusus dia karena molekul-molekul atau atom-atom yang ada di dalamnya atau yang dimiliki oleh jenis gas tersebut itu memiliki sifat yang dapat menempati segala ruang, dan dia bisa melakukan proses-proses pergerakan yang relatif jauh lebih dinamis dibanding dengan cairan. Sehingga kadang-kadang kita mendengarkan ada peristiwa ledakan tabung gas, ya, karena memang ini energinya besar, karena dia memiliki sejumlah partikel dari gas-gas tersebut yang kemudian menabrak dinding dan menabrak sesama gas atau partikel-partikel gas yang lain, sehingga kemudian menyebabkan biasanya ledakan karena energinya cukup tinggi. Adapun plasma, plasma ini seperti yang saya telah contohkan yang lalu, bahwa ini sudah proses ionisasi dari gas, ya. Jadi kalau gas misalkan besi dipanaskan, kemudian meleleh, dipanaskan lagi berwujud gas, dan uap atau gas dari logam besi tersebut dipanaskan lagi, maka dia akan mengion dalam bentuk gas, bukan mengion dalam bentuk cair, ya, tapi dalam bentuk gas. Selain dari empat state of matter atau wujud materi ini, sekarang juga kita kenal ada wujud yang baru yang namanya Bose-Einstein condensate, ya. Jadi kalau yang sebelah kanan ini ada 4, yang ini sudah ada 5, ya. Mulai dari Bose-Einstein condensate, kemudian solid, liquid, gas, dan plasma. Kelima wujud ini itu tergantung dari perubahan energi atau banyaknya energi yang diberikan. Bose-Einstein condensate mungkin belum terlalu kita kenal, ya. Nanti di slide berikutnya saya sertakan link untuk menonton
bagaimana sifat dari Bose-Einstein condensate dan plasma. Karena itu wujud ini sangat bergantung pada energi yang terdapat di dalam atau energi yang mengenai materi tersebut. Ada proses perubahan wujud karena melepaskan energi, ada yang menyerap energi. Jadi wujud daripada materi ini sangat bergantung pada energi yang dimiliki oleh benda tersebut, atau pengaruh dari penambahan atau pelepasan energi pada benda tersebut yang menyebabkan adanya perubahan wujud. Ya. Yang jelas kalau plasma ini adalah bentuk ion daripada gas, sedangkan Bose-Einstein condensate ini adalah partikel yang sangat padat karena sudah berada pada kondisi yang 0 derajat atau 0 Kelvin. Ya. Jadi sangat padat, dan ini boleh kita katakan sebagai wujud teoretik. Ya, jadi biasanya Einstein itu memiliki cara berpikir yang luar biasa yang orang lain tidak pernah pikirkan. Ya. Dan pada 0 Kelvin, ya, elektron itu tidak berputar lagi mengelilingi inti karena sudah menjadi kristal yang sempurna. Baik, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, sesungguhnya materi itu apa? Ya. Jadi sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa nanti mahasiswa boleh menonton. Ini saya siapkan link di YouTube-nya untuk menambah pemahaman mengenai apa yang disebut dengan Be condensate sebagai kristal sempurna, dan plasma adalah material-material yang sudah mengion dalam bentuk gas. Ya, bisa dilihat perbandingannya. Ya, sehingga kita memiliki pemahaman bukan hanya pada 3 wujud yang kita kenal selama ini. Nah, definisi materi banyak yang memberikan ulasan tentang materi ini. Misalkan saya kutip dari Britannia.com, materi itu adalah substansi yang menyusun alam semesta yang dapat diamati dan bersama dengan energi membentuk dasar dari semua fenomena objektif. Ini adalah materi. Definisi yang lain bahwa materi adalah, ya sebenarnya definisi standarnya ini yang kita kenal selama ini. Segala sesuatu yang memiliki massa dan membutuhkan ruang atau memiliki volume. Jadi syarat dari materi itu ada 2. Yang pertama, materi itu memiliki massa, dan yang kedua membutuhkan ruang. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak memiliki massa tapi butuh ruang, wah itu bukan termasuk materi, karena 2 syarat utama dari materi itu adalah punya massa dan punya volume. Dari definisi yang lain, materi yang kita kenal sebagai benda yang menyusun alam semesta. Jadi segala sesuatu yang menempati ruang dan bermassa itu disebut dengan materi. Nah, materi itu penyusunnya adalah atom. Ya, kita tahu bahwa atom adalah bagian terkecil dari suatu materi. Meskipun nanti atom itu juga terdiri dari sub-sub atom yang kita kenal, ada di intinya ada proton, kemudian ada neutron sebagai pengikat inti, dan ada elektron yang mengelilingi inti, dan nanti elektron inilah yang banyak peranannya dalam reaksi-reaksi kimia biasa. Dan ini pembahasannya nanti ada tersendiri. Ya. Jadi sekali lagi nanti silahkan memperdalam pemahaman mengenai plasma dan Be condensate ini.
setelah menonton tayangan dari plasma dan BE condensate. Lalu bagaimana sesungguhnya materi itu diklasifikasikan? Kita lihat di bagan ini, klasifikasi materi. Jadi materi itu kalau dibagi atas pembagian yang berdasarkan pada komposisi penyusunnya, ada yang murni, pure substance, adalah materi murni, dan ada yang campuran, mixers, ya. Dan perubahannya ini dari, atau kalau kita ingin merubahnya dari yang murni ke campuran maupun dari campuran ke zat murni, ini adalah perubahan fisika. Nanti kita akan belajar juga mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Kemudian zat murni itu dibagi dua, ada yang unsur, elements, dan ada yang compounds atau senyawa. Dan ini unsur dengan senyawa itu prosesnya, perubahannya bisa kita katakan adalah sebagai perubahan kimia, perubahan dari unsur ke senyawa, atau senyawa dipisahkan menjadi unsur-unsurnya juga bisa disebut atau termasuk dalam perubahan kimia. Nah, senyawa ini ada dua macam, senyawa yang ionik dan yang molekular, ya. Kemudian campuran juga ada dua, campuran homogen yang serba sama dan campuran yang heterogen atau tidak serba sama, ya, heterogen. Yang homogen itu yang disebut dengan larutan atau solution, ya. Kemudian ini contoh yang homogen, ya, adalah larutan, sementara yang heterogen biasanya adalah suspensi, ya. Suspensi itu ada, misalkan ada zat yang mengendap dalam larutan, tersuspensi, ada endapannya. Kemudian di antara keduanya ini ada yang antara homogen dan heterogen, itu ada yang disebut dengan koloid, ya. Koloid ini ada yang nanti ada kita kenal zat pendispersi dan yang terdispersi, ya. Contoh koloid itu misalkan kabut, ya. Jadi susu, kita tidak bisa membedakan antara apakah dia larutan atau suspensi. Dan perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi ini sebenarnya banyak faktornya. Salah satunya adalah dapat dilihat dari ukuran partikelnya, ya. Ukuran partikel semakin ke sana dari larutan, koloid, dan suspensi itu semakin besar. Nah, kita lihat yang di kiri, ini unsur. Unsur ini, ya, kalau pernah belajar kimia, unsur ini ada atau boleh kita lihat di tabel periodik, ya. Susunan berkala unsur. Kalau ingin dibagi secara tegas, maka unsur itu ada yang logam, ada yang non logam, ada yang metaloid, ya, antara logam dan non logam, dan ada yang gas-gas mulia. Ya, ini unsur. Jadi kalau kita lihat di tabel periodik, maka sifat-sifatnya ini ada yang logam, ya, tentu logam dan non logam ini memiliki sifat yang berbeda. Demikian pula metaloid dan noble gasnya. Sekarang larutan, ya, larutan ini juga dibagi 4, ya, ada yang asam, kemudian basa, kemudian larutan garam, dan ada yang alloy. Alloy itu seperti perpaduan logam, misalkan kuningan, ya. Jadi padat, pelarutnya padat, terlarutnya padat, jadi dua-duanya padat. Inilah yang alloy, logam-logam yang dipadukan ini sebenarnya termasuk larutan, karena larutan itu komposisinya hanya ada dua, yaitu ada yang pelarut dan ada yang terlarut. Nah, sekarang kita akan melihat
Bagaimana sifat perubahan materi? Ya. Perubahan materi itu pada dasarnya hanya ada dua, berubah secara fisika, dan yang kedua adalah berubah secara kimia. Jadi, perubahan fisika dan perubahan kimia yang kita kenal selama ini. Perubahan fisika itu ditandai dengan sebuah perubahan yang tidak menghasilkan zat yang baru. Jadi ini intinya, tidak ada zat baru meskipun mungkin ada perubahan wujud. Ya, tetapi tidak menghasilkan zat baru. Misalkan es mencair. Ya, es mencair itu artinya meskipun ada perubahan wujud dari padat ke cair, tetapi es itu adalah air dan ketika meleleh tetap air. Hanya wujudnya yang berbeda. Demikian pula dengan air yang menguap. Ya, air yang berfasa cair atau berwujud cair ketika dipanaskan menguap menjadi uap air, ya, tetap air, tetap H2O. Gula yang dilarutkan dalam air, ya, gula larut dalam air. Ya, dia hanya larut tapi tetap gula di dalamnya. Gula dan air tidak bereaksi, hanya proses pelarutan. Ketika dipanaskan, maka nanti pada saat semua airnya menguap, maka gula akan ditemukan kembali. Penghancuran, ya, misalkan kalau kita menghancurkan atau memotong-motong, merobek-robek kertas, menghancurkan, misalkan ada sebuah benda yang kita hancurkan, itu tidak ada perubahan secara kimia di situ. Jadi tidak ada zat baru yang muncul, hanya perubahan bentuk atau perubahan wujud. Kemudian ada perubahan kimia, ya. Atau sebelum ke perubahan kimia, jadi pada dasarnya proses pelarutan, penghancuran, dan proses perubahan wujud atau pelelehan dan penguapan serta atau seluruh proses-proses yang kita kenal di dalam perubahan wujud, mulai dari meleleh, mencair, kemudian memadat atau membeku, tersublimasi, terdeposisi, menguap, mengembun, itu adalah perubahan fisika yang hanya berubah secara wujud tapi tidak menghasilkan zat yang baru. Nah, lalu bagaimana dengan perubahan kimia? Ya, perubahan kimia ini indikator utamanya adalah ada zat yang baru yang berbeda dengan zat awalnya atau zat asalnya. Ya, misalkan perkaratan. Jadi kalau besi berkarat, ya itu sudah pasti perubahan kimia karena ada perubahan dari besi menjadi karatnya. Ya. Kalau besi adalah Fe, karatnya itu Fe2O3, kemudian ada sejumlah molekul H2O yang ada di situ. Pembakaran, ya, pembakaran ini artinya bereaksi dengan oksigen. Dan kalau ada zat organik yang dibakar, ya pasti hasilnya adalah CO2 dan H2O. Pembusukan, ya misalkan buah-buah lagi membusuk, itu tidak bisa lagi kita kembalikan menjadi buah yang pertama, beda dengan di perubahan fisika. Fermentasi atau peragian, kalau orang buat tape dari beras, setelah difermentasi, tidak ada orang lagi yang bisa mengembalikan tape menjadi beras. Ya. Beda kalau yang perubahan fisika, ya seperti kalau misalkan nasi jadi bubur, ya itu nasi jadi bubur adalah perubahan fisika karena dia hanya berubah wujud, berubah bentuk dari keras menjadi lebih lembek karena sejumlah kandungan air yang berbeda di dalam nasi dengan bubur, tapi tetap kandungannya adalah karbohidrat. Nah, proses pencernaan di dalam sistem pencernaan manusia, ya, semuanya secara kimia. Yang secara fisik itu ya pada saat masih di mulut, pengunyaan dan seterusnya untuk penghancuran, untuk mengurangi jumlah atau besarnya partikel atau ukuran bendanya sebelum masuk ke dalam sistem pencernaan yang terjadi secara kimiawi. Peledakan, ya, peledakan itu juga adalah perubahan kimia, fotosintesis karena ada cahaya dan seterusnya. Ya. Ini adalah
perubahan kimia. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan lilin yang terbakar? Ya, ini sebenarnya harus jelas ya. Karena kadang-kadang yang kita sebut dengan lilin itu murni lilinnya, tetapi di masyarakat yang disebut dengan lilin adalah yang berfungsi sebagai alat penerangan kalau mati lampu misalkan, dan itu ada sumbunya. Jadi ketika sumbunya terbakar, maka sumbu tersebut akan berubah secara kimia. Seperti ini tadi ada pembakaran. Tapi yang meleleh lilinnya itu adalah perubahan fisika. Tetapi karena ada sumbu yang terbakar, maka yang bersentuhan langsung dengan api, lilin yang bersentuhan langsung dengan api yang ada di sini, itu terjadi perubahan kimia karena dia terbakar. Tetapi lilin yang hanya mendapat efek panas, lalu kemudian meleleh. Yang meleleh itu adalah perubahan fisika, tetapi yang terbakar adalah perubahan kimia. Jadi ada dua yang berubah secara kimia. Yang pertama adalah sumbu lilin yang terbakar, dan yang kedua adalah lilin yang di sekitar sumbu terbakar tersebut juga ikut terbakar. Ya, bagaimana membuktikan? Bisa ditimbang sebelum dibakar berapa massa dari lilin. Setelah itu, setelah semua lilin meleleh dan sumbu sudah habis, maka tersisalah lilin tersebut dan kita bisa timbang. Tentu kita akan dapatkan bahwa lilin yang hasil pelelehan akan memiliki massa yang relatif lebih kecil dibanding dengan massa lilin mula-mula, karena sebagian lilin itu terbakar. Tidak semuanya meleleh, tapi sebagian ikut terbakar bersama dengan terbakarnya sumbu lilin. Nah, sebagai tambahan dari pembahasan kita hari ini, karena kita tahu tadi bahwa materi itu dibagi dua, ada yang zat murni dan ada yang campuran. Lalu kalau dia bercampur, bagaimana memisahkannya? Ini ada beberapa teknik yang digunakan untuk memisahkan campuran. Yang pertama adalah filtrasi. Ya, filtrasi ini prinsipnya adalah pemisahan berdasarkan ukuran partikel. Karena itu proses filtrasi harus ada penyaring, ada saringan yang memiliki pori. Ya, biasanya di lab ada namanya kertas saring. Di masyarakat juga ada penyaring-penyaring tertentu untuk menyaring berdasarkan ukuran partikel. Yang kedua, ada sublimasi. Ini metode pemisahan. Campuran menggunakan zat padat tanpa melalui fasa cair. Saya kira sublimasi kita sudah tahu bahwa sublimasi itu adalah perubahan wujud zat padat langsung berubah wujud menjadi gas tanpa melalui fasa cair. Ini tentu dengan bahan-bahan yang mudah menyublim, seperti kamfer dan iod. Ya, di lab ini, jadi kalau contoh yang terjadi proses sublimasi itu adalah kamfer. Kamfer itu yang biasa kita kenal di masyarakat dengan nama kapur barus. Kalau kita letakkan, lama-kelamaan tidak pernah kita melihat ada lelehan kapur barus, tetapi kapur barus itu perlahan-lahan berkurang, tetapi tidak meleleh, langsung menguap. Itu tersublimasi. Kemudian ada kristalisasi. Kristalisasi ini adalah proses pemisahan untuk memperoleh zat padat yang terlarut dalam satu larutan. Jadi dia dikristalkan. Prinsip ini adalah bagaimana sifat kelarutan bahan dalam suatu pelarut dan perbedaan titik beku. Jadi kalau dia didinginkan, maka nanti lama-kelamaan ada yang mengkristal. Saat yang terlarut misalkan, dia akan mengkristal, pelarutnya belum, sehingga didapatkan zat tersebut terpisah dari pelarutnya. Destilasi. Ya, destilasi ini biasanya digunakan untuk memisahkan dua zat cair karena perbedaan titik didih. Misalkan kita ingin memisahkan antara air dan alkohol. Ya. Air itu titik didihnya 100 pada keadaan normal, sedangkan
alkohol itu kurang lebih 70-an. Sehingga pada saat campuran itu dipanaskan, air dan alkohol, maka yang akan keluar lebih dahulu adalah yang memiliki titik didih yang relatif lebih kecil. Ya, tentu di sini adalah lebih dahulu akan keluar alkohol sebelum air menguap, karena titik didih alkohol dalam hal ini itu relatif lebih kecil dibanding dengan titik didih air. Dan destilasi ini biasanya digunakan apabila campuran dua zat cair itu memiliki range atau perbedaan titik didih yang cukup lebar. Karena kalau dia berdekatan itu agak sulit. Kemudian ada ekstraksi, metode pemisahan campuran dengan melarutkan bahan campuran dalam pelarut yang sesuai. Ya, jadi kalau ini biasanya dalam pembuatan atau zat-zat tertentu yang ada di dalam kandungan bahan alam. Ya, misalkan ada zat aktif dari daun tumbuhan tertentu ingin diekstrak. Ya. Maka dia dilarutkan dalam zat tertentu, kemudian setelah itu kemudian diuapkan dan kita akan dapatkan zat yang sudah terekstrak keluar dari daun tersebut setelah proses ekstraksi. Kemudian ada yang kromatografi. Ya, ini cara pemisahan berdasarkan perbedaan kecepatan perambatan pelarut pada suatu lapisan zat tertentu. Misalkan kromatografi kertas untuk memisahkan tinta. Ya, kalau kita lihat tinta itu nanti ada perbedaan jauhnya perambatan zat-zat yang larut dalam tinta itu, terutama kalau kita menggunakan kertas kromatografi. Ya, dan ini biasanya dikerjakan oleh mahasiswa-mahasiswa di lab, karena ada khusus kertas kromatografi untuk melihat perbedaan kecepatan dan perbedaan jarak perambatan dari pelarut pada satu lapisan zat tertentu. Dan yang ketujuh adalah absorpsi. Ya. Absorpsi ini dalam kehidupan kita itu sangat banyak digunakan. Ini untuk membersihkan bahan dari pengotornya dengan cara penarikan bahan pengabsorpsi secara kuat. Ya, misalkan kita menggunakan, ya, kalau kita lihat misalkan orang membersihkan atau menginginkan air sumur itu jernih, maka dia akan menurunkan kaporit. Ya, kaporit itu nanti akan menarik ion-ion yang larut di dalam air yang kemudian membuat zat cair itu atau air itu berwarna. Dengan adanya kaporit maka sebagian zat-zat yang terlarut di dalam air sumur tersebut itu bisa diserapnya, lalu kemudian terlihat bahwa air sumur akan lebih jernih. Ya. Biasanya juga menggunakan karbon aktif atau apa saja yang bisa kemudian menarik atau mengabsorpsi secara kuat dari bahan-bahan yang terlarut dalam satu cairan. Ya. Termasuk misalkan bagaimana memutihkan gula yang berwarna coklat karena terdapat kotoran, maka nanti itu akan dimasukkan zat-zat yang memiliki kemampuan mengabsorpsi zat-zat yang ada pada gula sehingga kemudian akhirnya didapatkan gula yang berwarna putih. Ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada perkuliahan kita hari ini. Di akhir slide ini tetap mencari pengetahuan yang baru, ya, karena mencari pengetahuan itu bagian yang harus tetap berjalan secara dinamis dan kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita untuk senantiasa menambah pengetahuan baru, karena pengetahuan itu setiap saat harus disambung sampai kemudian kita sampai pada pengetahuan yang saintifik. Ya. Di sini ada tulisan dari Albert Einstein. Ya, saya gabung aja. Jika gravitasi bertanggung jawab atas daun yang jatuh, kata Einstein, gravitasi tidak bertanggung jawab atas orang yang jatuh cinta. Ya, saya kira inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.